Di balik harta yang menggunung, pesawat pribadi, dan penthouse yang menyentuh langit, ternyata ada hati yang sepi. Kisah ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata seorang miliarder pewaris keluarga bisnis besar di Inggris yang jatuh cinta pada seorang wanita miskin, dan bagaimana cinta mereka harus berperang melawan status sosial, tekanan keluarga, dan tragedi yang tak terhindarkan. Namanya Richard G. Fairfax, seorang miliarder Inggris pewaris kerajaan bisnis properti dan tambang keluarganya yang telah berdiri sejak abad ke-19. Terlahir di keluarga Fairfax yang konservatif dan ultra kaya, Richard dibesarkan dengan segala kenyamanan dan kemewahan yang bisa dibayangkan siapapun di dunia. Namun, semua itu tak pernah benar-benar membuatnya bahagia. Tahun 1975, Richard yang saat itu berusia 26 tahun, memutuskan untuk menyamar dari identitas aslinya saat sedang dalam masa liburan ke Italia. Ia merasa lelah menjadi pusat perhatian dan ingin sesekali hidup seperti orang biasa. Ia menyewa kamar sederhana di kota kecil bernama Brocciano, dekat Roma, dan menggunakan nama samaran, Rick Gray. Di sanalah ia bertemu dengan Elena Romano, seorang wanita lokal yang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil milik pamannya. Elena hidup sangat sederhana. Ayahnya seorang tukang kayu, dan ibunya telah meninggal saat Elena masih remaja. Untuk membantu keluarganya, Elena berhenti sekolah di usia 16 dan bekerja sejak saat itu. Ketika Richard pertama kali melihat Elena, bukan kecantikannya yang membuatnya terpikat. Meski memang Elena memiliki pesona alami khas wanita Italia, tapi lebih dari itu, ada kesederhanaan dan ketulusan yang terpancar dari cara Elena berbicara, melayani pelanggan, dan tertawa. Hal yang tak pernah ia temukan di kalangan sosialita London. Richard mulai sering datang ke kafe itu, awalnya hanya untuk memesan espresso, lalu menjadi obrolan ringan, lalu tawa, lalu curhat tentang hidup. Elena tidak tahu siapa sebenarnya Richard. Ia pikir pria itu hanyalah seorang turis Inggris biasa yang sedang mencari ketenangan. Selama 2 bulan, mereka semakin dekat. Mereka berdua suka jalan-jalan sore di pinggiran danau Brocciano, berbagi cerita, mimpi, dan masa lalu. Richard, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa tidak dihakimi. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa embel-embel. Miliarder, pewaris kerajaan bisnis, atau nama besar keluarganya. Mereka mulai jatuh cinta. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah Elena, Richard akhirnya mengaku bahwa ia mencintainya. Elena pun menangis, bukan karena takut atau ragu, tapi karena ia pun merasakan hal yang sama. Meskipun ia tahu, pria seperti Richard tidak akan mungkin bersama wanita seperti dirinya. Namun cinta sudah terlanjur tumbuh, tak peduli logika, status, atau perbedaan dunia yang memisahkan mereka. 3 bulan setelah mereka bersama, identitas Richard akhirnya terbongkar. Bukan karena ia mengaku, tapi karena media Inggris memberitakan bahwa Richard G. Fairfax telah menghilang selama 3 bulan dan sedang dicari. Salah satu wisatawan Inggris mengenalinya di Brocciano dan memberitahu media. Dalam sekejap, rumah Elena dikerubungi wartawan. Semua orang terkejut, termasuk Elena. Elena merasa dikhianati. Ia tidak percaya bahwa pria yang ia cintai ternyata telah menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Tapi yang lebih parah, keluarga Richard datang ke Italia dengan jet pribadi dan secara terang-terangan menuduh Elena sebagai penggoda, penipu, dan wanita oportunis. Ayah Elena dipermalukan, nama baik keluarga Romano tercemar. Richard berusaha menjelaskan bahwa cintanya tulus, tapi dunia yang ia tinggalkan sementara waktu ternyata lebih kejam dari yang ia kira. Keluarganya mengancam akan mencabut hak warisnya. Media terus memburu Elena, dan masyarakat setempat yang awalnya menghormatinya kini mulai menjauhi keluarganya. Richard memutuskan untuk membawa Elena ke London, berpikir bahwa di sana mereka bisa memulai hidup baru, tapi ternyata jauh lebih buruk. Di London, Elena merasa seperti tahanan. Ia dikurung dalam rumah mewah Richard, yang dikelilingi kamera dan pengawal. Ia tak punya teman, tak bisa bekerja,
tak bisa keluar rumah tanpa dibuntuti paparazzi. Ia merasa terasing. Keluarga Fairfax tidak berhenti berusaha memisahkan mereka. Mereka mengirim pengacara, membuat ancaman hukum, bahkan menyuap mantan teman Elena untuk menyebarkan rumor palsu. Richard, meski mencintainya, tetaplah bagian dari dunia itu. Ia mulai berubah. Tekanan dari keluarga dan media membuatnya stres. Ia menjadi pemarah, pendiam, dan sering pergi tanpa kabar. Elena merasa kehilangan pria yang ia cintai dulu di Bracciano. Puncaknya terjadi saat Elena keguguran. Ia hamil 2 bulan, namun karena stres dan tekanan yang luar biasa, ia kehilangan bayinya. Tak ada yang datang menemaninya di rumah sakit, kecuali seorang suster yang kasihan padanya. Setelah peristiwa itu, Elena mengambil keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya, meninggalkan Richard. Ia tidak memberitahu siapa-siapa. Ia hanya meninggalkan surat di meja dapur. Aku mencintaimu, Richard. Tapi cinta saja tidak cukup untuk bertahan di dunia ini. Kau milik dunia yang tidak akan pernah menerimaku. Jangan mencariku. Aku ingin mengingatmu sebagai pria yang kuajak tertawa di bawah pohon zaitun, bukan pria yang tak bisa menatapku karena tekanan dunia. Selamat tinggal. Elena kembali ke Italia dan menetap di kota kecil dekat Florence. Ia tidak pernah muncul di publik lagi. Ia hidup sederhana, menjadi guru bahasa Inggris untuk anak-anak desa, dan menjaga kebun kecil milik keluarganya. Richard terpukul. Ia mencoba mencarinya selama bertahun-tahun, tapi Elena sudah seperti menghilang dari dunia. Ia sempat mengirim orang untuk mencarinya, tapi tidak pernah berhasil. Setelah 5 tahun, Richard menikah dengan wanita bangsawan pilihan keluarganya, namun pernikahan itu hampa. Ia tak pernah bahagia. Ia pernah berkata dalam wawancara majalah Forbes tahun 1992, "Kekayaan bisa membelikanmu segalanya, kecuali ketulusan dan kesempatan kedua untuk mencintai orang yang tepat." Tahun 2004, Richard meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Ia meninggalkan kekayaan lebih dari 6 miliar pound. Namun yang mengejutkan semua orang adalah isi surat wasiatnya. Di dalam surat wasiat, ia meninggalkan satu rumah kecil di Bracciano, Italia, yang ia beli secara diam-diam, dan terus ia rawat dari jauh atas nama Elena Romano, lengkap dengan surat tulisan tangannya. "Jika suatu hari surat ini sampai padamu, ketahuilah bahwa cintaku padamu tak pernah mati. Jika rumah ini tak pernah kau datangi, maka biarlah rumah ini berdiri sebagai bukti bahwa di suatu masa, cinta sejati pernah ada, meski dunia tak mengizinkannya tumbuh." Beberapa tahun setelah kematiannya, seorang jurnalis Italia akhirnya menemukan Elena di Florence. Saat ditanya tentang Richard, Elena hanya berkata sambil tersenyum pahit, "Aku tahu dia mencintaiku, tapi cinta kami lahir di dunia yang salah, dan tak semua cinta ditakdirkan untuk bahagia." Cinta tidak selalu menang. Terkadang, yang terkuat pun kalah oleh realitas, status sosial, dan waktu. Tapi di antara reruntuhan kenangan dan surat yang tak pernah sampai, ada jejak cinta yang tak pernah mati. Karena meski mereka tak bersama, mereka pernah saling mencintai dengan cara yang paling tulus dan menyakitkan. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.